Siap. Assalamualaikum Pak Elpis. Bagaimana perasaan hari ini Pak? Katanya ada yang ingin diobrolkan dengan saya Pak. Apakah ada hal yang khusus yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak? Waalaikumsalam Pak Oki. Alhamdulillah. Baik Pak. Ya Pak. Ada sedikit yang perlu didiskusikan dengan Bapak. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Saya memang sedang mengalami kesulitan dalam membimbing siswa terkait perilaku mereka. Banyak dari mereka yang kurang memperhatikan norma, akhlak, dan etika, Pak. Oh, begitu ya Pak. Bisakah Bapak memberi contoh situasi atau perilaku saya yang ingin diperbaiki yang bisa kita Tentu diskusikan? Pak Oki. Nah, contohnya ada siswa yang sering berbicara kasar kepada teman sekelasnya. Dan yang lebih parah lagi, mereka itu kurang hormat kepada guru, Pak. Oh, jelas itu Pak. Banyak bahkan di SMP, di SD juga itu Pak. Apa yang menurut Bapak menjadi penyebab perilaku kasar tersebut Pak? Apakah ada faktor tertentu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah yang mempengaruhinya Pak? Saya pikir lingkungan keluarga dan pergaulan di luar sekolah juga memainkan peran itu, Pak. Beberapa siswa mungkin berpengaruh oleh media yang kurang tepat, itu sepertinya medsos, itu seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Kita perlu merumuskan rencana aksi yang konkret Pak. Saya berpikir mungkin kita bisa mengadakan sesi kelas yang membahas nilai-nilai akhlak mulia dan dampak positifnya. Selain itu, saya juga ingin melibatkan orang tua dalam mendukung pembentukan akhlak siswa di lingkungan keluarga, Pak. Ide yang cemerlang Pak, bagus sekali Pak. Kira-kira apa nih Bapak akan melaksanakannya? Insya Allah dalam waktu dekat. Minggu depan Pak, saya akan koordinasi dan konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah, kurikulum, untuk penentuan tempat dan waktunya Pak. Baik Pak. Jadi Bapak akan merancang dan melaksanakan sesi kelas tentang nilai akhlak. Sementara itu, saya akan membantu menyusun materi dan strategi untuk melibatkan orang tua dalam mendukung pembentukan akhlak di rumah. Benar Pak Oki, saya juga akan memantau perkembangan siswa setelah sesi kelas dan mencoba mendekati siswa yang masih mengalami kesulitan. Ya, itu adalah pembagian tanggung jawab yang baik Pak, dengan tujuan yang jelas, identifikasi akar permasalahan, kemudian rencana aksi yang terstruktur, dan tanggung jawab yang ditetapkan. Saya yakin Pak tidak ada Pak untuk menguasai masalah ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah merumuskan semua itu Pak? Saya sekarang merasa lebih percaya diri Pak dan siap untuk melangkah. Saya sangat berharap rencana konkret ini bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Oki atas bimbingan dan dorongannya Pak. Hebat, sama-sama Pak. Saya senang mendengarnya. Saya senang dapat membantu Bapak. Saya yakin Bapak akan melakukan dengan baik. Tetaplah fokus pada tujuan dan terus pantau perkembangan rencana aksi ini. Jika Bapak membutuhkan dukungan tambahan, jangan ragu untuk berdiskusi dengan tim dan pihak terkait. Semoga sukses tanpa akses ya Pak. Perlu diingat Pak bahwa perubahan memerlukan waktu, tetapi dengan dedikasi dan konsistensi, insya Allah Bapak dapat mencapai tujuannya. Silakan lakukan tindakan yang telah Bapak rencanakan. Kita bisa melanjutkan dengan mengevaluasi perkembangan dalam sesi coaching berikutnya ya Pak. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya dan bagaimana yang sudah direncanakan. Ada lagi Pak Ya, yang terima mau kasih. cukup Ya, Pak? terima kasih Pak Oki. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut diskusinya. Iya. Aduh.
Selamat sore Pak Elpis. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Selamat sore Pak Oki. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Eh, iya Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa kan Pak? Tidak apa-apa Pak Oki. Jadi begini Pak, saya sedikitnya mau curhat nih Pak, tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Siap Pak Oki. Apa yang bisa saya bantu Pak Oki? Begini Pak, sebenarnya kan saya hanya ingin mendapatkan solusi. Kebetulan kan saya lebih percaya ke Bapak nih Pak. Gini Pak, dari masalah yang sedang saya hadapi Pak, saya masih bingung mengapa ya saya bisa begini gitu, Pak. Coba ceritakan aja Pak Oki. Apa yang Pak Oki rasakan saat ini? Jadi gini Pak, itu saya merasa kalau saya itu tidak berhasil melaksanakan pembelajaran daur hidup Pak lewat di kelas saya Pak. Mengapa Pak? Apa yang membuat Bapak merasa tidak berhasil dalam pembelajaran Pak? Iya begini Pak, jadi nilai peserta didik itu yang saya yang masih banyak yang rendah-rendah itu Pak. Saya berpikir kenapa ya bisa banyak peserta didik saya yang nilainya rendah itu Pak. Oh, nilai rendah. Dari mana Bapak bisa mengetahui hal itu Pak? Iya Pak, soalnya kan nilai-nilai ujian yang saya analisis kemarin itu masih banyak nilai dari murid saya yang rendah. Saya rasa murid saya belum memahami sepenuhnya bagaimana perkembangan daur hidup hewan yang saya berikan itu menggunakan media gambar Pak. Oh, lalu bagaimana menurut Bapak? Apakah pembelajaran sudah cukup hanya menggunakan media gambar, Pak? Gini Pak ya, sepertinya menurut saya nih Pak, media gambar itu sedikit kurang efektif Pak untuk pembelajaran yang saya kemarin berikan. Jadi saya harus mencari alternatif. Oh, bagaimana kalau Bapak mencoba berbagai media dalam mengajarkan daur hidup hewan tersebut, Pak? Seperti misalnya video animasi atau game, puzzle ya, untuk mengurutkan daur hidup hewan, Pak. Betul juga sih Pak. Kenapa ya saya tidak kepikiran sampai ke sana? Sebenarnya ada banyak media yang seharusnya bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda Pak. Betul sekali, Pak. Itulah pentingnya menggunakan berbagai media dalam pembelajaran, apalagi dengan karakteristik murid Pak Oki yang berbeda-beda, Pak. Iya benar sih Pak. Saya harus perbaiki media yang saya gunakan untuk pembelajaran ke depannya Pak. Nah, sekarang setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Pak, sebetulnya yang membuat saya resah kemarin itu adalah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tidak tercapai Pak. Saya merasa gagal karena murid tidak memahami apa yang saya sampaikan Pak. Maka jika saya boleh menyimpulkan, bukan Bapak yang gagal mengajar, tapi perlu adanya peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Betul juga sih Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya, Pak? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi Pak, sesuai dengan karakteristik peserta didik yang saya ajar Pak. Lalu bagaimana Bapak menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak didik Bapak? Saya memiliki murid dengan berbeda karakter Pak. Misalnya ada visual, kemudian audio visual dan kinestetik Pak. Yang untuk visual saya akan tetap menggunakan media gambar. Kemudian untuk yang audio visual saya akan menggunakan video pembelajaran berbasis YouTube. Kemudian yang kinestetik mungkin saya akan menggunakan permainan-permainan yang contohnya menyusun puzzle Pak. Oh,
Lalu apa ada hal lainnya yang bisa Bapak lakukan dan perbaiki dalam pembelajarannya, Pak? Ya, tadi selain menggunakan media yang bervariasi, mungkin saya akan juga perlu menyelipkan sedikit speaking, Pak, untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid saya, Pak. Nah, langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Sekarang saya merasa lega, Pak, setelah diskusi dengan Bapak, surat-surat dengan Bapak, saya dapat menemukan solusi yang untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang saya ke depannya, Pak. Itu bagus, Pak Oki. Selanjutnya, bagaimana dengan ide selanjutnya Bapak? Misalnya apa yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin pertama-tama saya akan melaksanakan remedial, Pak, bagi peserta didik yang nilainya di bawah KKM. Kemudian saya akan mencoba menggunakan media video agar pembelajaran lebih menyenangkan dan dipahami oleh murid di kelas saya, Pak. Bagus sekali, Pak Oki. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha, mungkin bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, apalagi di kelas Bapak, peserta didiknya mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, Pak. Iya, Pak, apa yang Bapak katakan itu tepat sekali, Pak. Terima kasih banyak, Pak, telah berdiskusi telah mendengarkan curhatan saya, Pak. Insya Allah setelah diskusi ini nanti kita bisa berlanjut lagi, Pak. Makasih ya banyak, Pak. Iya, sama-sama, Pak Oki. Sampai ketemu lagi, Pak. Makasih. Iya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.